Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Jadi pada video kali ini adalah kita akan belajar bagaimana sih cara menentukan berapa besar sih harga yang akan kita buat di eBay. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, saya buatkan tutorial ini jadi teman-teman bisa menentukan berapa profit yang pas untuk buat teman-teman. Pertama-tama yaitu yang harus disiapkan adalah barangnya. Jadi kita harus tahu dulu barang yang ingin dijual itu barang apa. Misalnya kita udah dapat tuh bahwa barang yang ingin kita jual adalah misalnya mie goreng. Misalnya kayak gini ya contohnya teman. Nah ini berat satu mie goreng ini kita juga harus tahu sebesar 85 gram. Anggap aja yang ini ya teman-teman, apa namanya yang ingin kita jual di eBay. Kemudian saya sudah membuatkan kalkulatornya. Nah kalkulator ini bisa teman-teman dapat akses. Nanti saya akan kasih linknya itu di link deskripsi. Tapi saya akan jelaskan dulu fungsi penggunaan kalkulator eBay ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau sudah dapat downloadnya bisa setting sendiri berapa profit yang ingin diambil di eBay. Jadi nanti di link bawah ini ada, di bawah deskripsi itu ada form menuju Google. Nanti teman-teman harus mengisikan link ini, mengisikan biodatanya secara lengkap. Jadi harus login ke Gmail dulu ya, isikan email, nama, domisili, pekerjaan. Nanti baru dapat link menuju ke sini. Nah, saya akan jelaskan ini gimana caranya teman-teman menentukan profitnya. Semisal kayak gini teman-teman. Teman-teman sudah tahu itu kalau misalnya harganya ini minyak mie goreng ini kan harganya sekitar 3.000. Tapi biar lebih gampangnya kita bulatin aja ya ke 4.000. Terserah kalau misalnya teman-teman mau buat di 3.000. Kalau saya sih biasanya saya bulatin ke 4.000 teman-teman. Nah, masukkan harganya tuh, harga dasarnya teman-teman di sini 4.000 di sini teman-teman. Oh, ini saya ini ya belum harus login melalui Gmail ini kan dari ini saya dari Google Drive ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kopinya dengan cara file download dulu teman-teman. Karena saya sudah punya, jadi saya langsung sini aja ya. Kalau teman-teman belum punya kan ini download. Ini saya mode incognito, jadi dari sini aja langsung dari Excel saya aja. Nah, misalnya tadi untuk saya itu saya tentukan misalnya harganya 4.000, taruh lagi gitu kan, 4.000 kan. Nah, harga 4.000 itu, nah untuk ongkirnya itu paling kecil itu di 200.000 teman-teman. Sebenarnya kalau di kantor pos itu ongkirnya itu sekitar 195.000, tapi kenapa saya bulatkan 200.000? Ya biar nanti jaga-jaga kalau misalnya teman-teman mau ngasih bubble wrap ataupun yang lain. Ditambahkan juga misalnya kalau pingin dibulatin ke 210 juga boleh, nggak masalah. Jadi ada tambahan biaya untuk ongkirnya. Nah, kemudian multiplier ini dari mana? Multiplier ini kalau misalnya kita mau berapa kali menetapkan harganya, misalnya jadi dapatkan nilai ini tuh dari 4.000 ini dikalikan ke sini dulu teman-teman. Misalnya kita mau menentukan ini misalnya 20. Nah, jadi kan 4.000 kali 20 kali itu dapatnya 80.000. Jadi 80.000 ditambah 21 dapatnya segini, 29 ini rumusnya ini. Nah, terus di sini ada namanya fee eBay. Nah, 290 ini kalau misalnya dolarnya 15.800, jadi mendapatkan dolarnya itu otomatis ya yang ini dibagi ini ya, teman. Jadi tentukan berapa dolarnya. Nah, harganya $18. Nah, ini harga yang misalnya kalau kita misalnya pengen harga dasarnya untuk profit di 18.000. Kemudian di fee eBay itu ada dua jenis, saya bilang beberapa jenis lah. Pertama fee eBay ini kalau misalnya kita tidak menggunakan namanya promote list. Promote list tuh ada nanti di listingan kita tuh kita mau promote list sebesar berapa persen, apa 2% atau 10%. Jadi kalau kita matikan potongan eBay-nya itu hanya 20% ya teman-teman. Jadi dapatnya ini dari 18 ini dikali 0,8 langsung. Sedangkan yang ini kalau misalnya kita pakai promote list yang 15% atau 12%, jadi dia jadi 35%. Jadi otomatis pengalinya adalah 0,65 kali 18%. 0,65 ini ya, teman. Jadi dapatnya di sini 14 sama 11,93. Nah, jadi berapa untuk kalau misalnya diuangkan? Misalnya dalam bentuk rupiah. Kalau bentuk rupiah berarti ini harga total
harga total barang yang kita kalkulasi tadi. Kemudian ini VIB-nya ini sudah dikalikan 15.800 dapatnya segini. Ini juga sama, ini kalau promote list kita yang promote list yang 15% 10% itu, jadi ini dikali 15.000 ini dapatnya segini. Nah, untuk setelah dikurangi ongkir berarti ini dikurangi ini. Nah, ini dapat hasilnya kan sekitar berapa nih? 60 ya. Tapi kan ini nanti dikurangi lagi dengan ongkir ini, teman-teman. Nah, diurangi ongkir dapatnya 22.000 dan profitnya cuma 18.000. Kalau yang ini kita minus karena ini ada namanya kita promote list. Nah, biar nggak minus, misalnya kalau teman-teman pengen pakai promote list, ini dinaikkan aja angkanya berapa kali. Misalnya sampai 28. Oh, nggak minus tuh ternyata. Ini langsung keluar loh profitnya segini kita. Kemudian apakah dikali misalnya 35 kali gitu. 35 kali berarti segitu, atau dikali 50 misalnya 50. Nah, kali 50 berarti total harga tadi itu 410 ya. 410 minimal harga yang kita buat di listingan itu sebesar 26, teman-teman. Jadi kalau 26 kita buat dan dengan ongkirnya 210 tadi, bukan 10 ya, tapi 195. Ini untuk jaga-jaga aja kalau misalnya kita mau di bubble wrap segala macam. Setelah dipotong ongkir segala macam, kita bersihnya segini 114. Kemudian kalau misalnya kita pakai promote list, keuntungan kita segini. Ini ininya ya untuk harga di listingan kita. Kemudian bagaimana sih menentukan berat kardusnya biar kita dapat ongkir yang sesuai. Jadi misalnya kayak gini, teman-teman. Berat kardusnya itu volumenya itu dapat dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nanti tinggal masukkan aja berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Nanti kan ini kan kali semua, 16 dikali 13 kali 11. Jadi sesuaikan dengan kardus teman-teman. Dapat hasilnya ini. Nah, ini 2288 kita bagikan 6.000 dikali 1.000. Nah, dapatnya itu ini dalam bentuk gram. Nah, kalau dia volumenya segini 381, berarti nanti dia jatuhnya di ongkirnya yang ini, teman-teman. Nah, ini kan 381 kan di antara ini. Berarti sekitar 22.000, teman-teman. Ongkirnya itu. Di sini masukkan 350. Barangnya tadi cuma satu mie goreng, tapi teman-teman pakai kardus yang ukuran ini, walaupun satu karena volume barangnya 381, otomatis ya untuk ongkirnya nanti di 350 nih, teman-teman. Ongkirnya itu 350. Nah, kalau ongkirnya 350 ya nanti dikurangi 350 di sini ongkirnya. Jadi kan bisa nombok kalau itu. Makanya teman-teman tuh juga harus selain ini hitungan-hitungan untuk profitnya udah tahu, dan juga harus tahu ukuran barang yang mau dikirim tuh sebesar apa, teman. Jadi kalau misalnya ukuran barang yang kecil, jangan pakai kardus yang besar, tapi pakai kardus yang biasa aja. Nah, karena kalau saya sih ini saya setting ke ini ya di 200.000 untuk kardusnya, ini ukurannya yang sudah saya pakai. Nanti untuk alternatif kardus-kardus yang lain nanti saya akan cantumkan juga di link deskripsi, nanti cek aja. Jadi menurut saya ini saja dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah saja. Sampai ketemu di video berikutnya.